pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Yang selanjutnya ada mengenai jenis tenaga kerja. Jadi teman-teman, ada beberapa jenis tenaga kerja. Yang pertama itu berdasarkan jenis kegiatannya. Berdasarkan jenis kegiatannya, ada tenaga kerja rohani ataupun non-fisik. Apa sih tenaga kerja rohani atau non-fisik itu? Tenaga kerja yang dalam pengerjaannya lebih banyak menggunakan proses pemikiran, gagasan, dan lain sebagainya. Contohnya apa? Contohnya yaitu direktur, manajer, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada tenaga kerja jasmani ataupun fisik. Kalau tenaga kerja jasmani yaitu tenaga kerja yang melakukan pekerjaannya menggunakan fisik. Contohnya apa? Contohnya adalah sopir, tukang beca, dan lain sebagainya. Yang kedua, dari jenis tenaga kerjaan yaitu ada tenaga kerja berdasarkan keahlian. Tenaga kerja berdasarkan keahlian yang pertama ada tenaga kerja terdidik. Tenaga kerja terdidik yaitu tenaga kerja yang mempunyai keahlian atau kemahiran pada suatu bidang melalui sekolah ataupun pendidikan. Contohnya adalah dokter. Yang kedua, ada tenaga kerja terlatih. Kalau tenaga kerja terlatih yaitu tenaga kerja yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu yang didapat melalui pengalaman kerja. Contohnya adalah koki. Yang ketiga adalah tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Kalau tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih, tenaga kerja itu tenaga kerja yang hanya bekerja mengandalkan tenaganya saja. Contohnya adalah petugas bersih. Yang selanjutnya, upaya untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja. Jadi ada beberapa upaya dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja. Yang pertama itu adalah dari pemerintah. Upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja yaitu harus mendirikan berbagai pusat pelatihan kerja. Yang kedua, ada dari pihak swasta ataupun perusahaan. Langkah yang harus diambil oleh pihak swasta untuk meningkatkan mutu tenaga kerja adalah bekerja sama dengan sekolah ataupun kampus. Dan yang ketiga, yaitu bisa dari individu. Dari individu, caranya ataupun upayanya yaitu membekali diri dengan berbagai hal yang dikehendaki perusahaan. Dan yang kedua adalah menanamkan jiwa wirausaha. Yang selanjutnya adalah mengenai pengangguran. Pengangguran adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan, sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru. Yang selanjutnya adalah jenis pengangguran. Ada dua jenis pengangguran. Yang pertama berdasarkan penyebab terjadinya. Yang kedua ada berdasarkan waktu lama kerjanya. Kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah jenis pengangguran berdasarkan faktor penyebabnya. Berdasarkan faktor penyebabnya, yang pertama ada pengangguran konjungtur atau siklis. Pengangguran yang berkaitan dengan turunnya kegiatan perekonomian suatu negara. Contohnya, pada masa kegiatan perekonomian menurun, daya beli masyarakat menurun. Hal ini akan mengakibatkan barang menumpuk di gudang. Kalau misalkan barang menumpuk di gudang, otomatis perusahaan akan mengurangi produksi. Sehingga nantinya akan mempengaruhi terhadap pengurangan tenaga kerja yang nantinya akan menambah pengangguran di masyarakat. Yang kedua yaitu pengangguran struktural. Pengangguran struktural adalah pengangguran yang terjadi karena perubahan struktur perekonomian. Misalnya adalah peralihan perekonomian dari sektor pertanian ke sektor industri. Yang ketiga adalah pengangguran friksional. Kalau pengangguran friksional yaitu pengangguran yang terjadi karena kesulitan temporer dalam mempertemukan pemberi kerja dan pelamar kerja. Kesulitan temporer contohnya adalah waktu yang diperlukan dalam proses pelamaran dan seleksi oleh pemberi kerja. Yang keempat adalah pengangguran musiman. Kalau pengangguran musiman yaitu pengangguran yang terjadi karena pergantian musim. Contohnya adalah di sektor pertanian. Pada umumnya, setelah habis panen sampai musim tanam, petani tidak ada pekerjaan. Yang selanjutnya adalah yang kedua dari jenis pengangguran. Ada pengangguran berdasarkan lama waktu kerjanya. Berdasarkan lama waktu kerjanya, yang pertama ada pengangguran
bekerja dan berusaha mencari pekerjaan. Yang kedua, ada setengah menganggur. Kalau setengah menganggur yaitu situasi ketika orang bekerja tapi tenaganya kurang termanfaatkan. Contohnya adalah orang yang bekerja sebagai tenaga kerja lepas atau freelance. Yang ketiga adalah pengangguran terselubung. Pengangguran terselubung yaitu terjadi karena tenaga kerja tidak bekerja secara optimal. Misalkan karena ketidakcocokan atau ketidaksesuaian antara pekerjaan dengan bakat dan kemampuannya. Contohnya, seorang guru, dia lulusannya adalah matematika, tetapi dia mengajar di sekolah, mengajarnya adalah bahasa Sunda, sehingga untuk guru tersebut dia mungkin tidak ada kecocokan dalam mengajarnya karena tidak sesuai dengan apa yang dia pelajari di kampusnya. Yang selanjutnya yaitu mengenai dampak pengangguran terhadap pembangunan nasional. Pasti dari pengangguran itu banyak dampaknya. Salah satunya dampaknya adalah pendapatan nasional dan pendapatan per kapita. Yang kedua, dampaknya kepada penerimaan negara. Yang ketiga, dampaknya kepada beban psikologis. Dan yang keempat, dampak dari pengangguran yaitu biaya sosial. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunjungi sosial media lainnya seperti website kami di pkbmalfatah.com, Facebook PKBM Malfatah Manunjaya, Instagram PKBM Malfatah_official. Dan terima kasih telah klik video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu terhadap channel ini. Enjoy the video PKBM Malfatah.